ini kami dari kelompok 1C akan melakukan assembly dan assembly pada manual transmission atau direct drive. Di sini kami ada transmisi manual, mungkin ini dari manual transmisi mobil yang akan kami disassembly dan assembly. Untuk videonya next ke video. Ayo. Untuk kunci untuk membuka transmisi yang kita butuhkan adalah yang pertama handle dengan ukuran 12, double open wrench ukuran 12 juga, dan double ring wrench ukuran 12 juga. Oke, lanjut. Langkah pertama di sini kami membuka cover dari belakang. Sini ya, agar lebih mudah kita hadapkan transmisi ke atas. Langkah pertama kita membuka bolt cover cover belakang yang berjumlah 6 buah bolt. Jangan lupa setelah tercopot, masukkan ke dalam plastik agar tidak dicampur dengan bobot yang lain. Di sini ada 2 part kecil, yaitu penghenti dari levernya. Jangan lupa disimpan karena ini partnya kecil, part tersebut mudah hilang. Simpan dalam plastik. Kemudian di sini kita buka cover bawah dari transmisi. Tentunya kita buka bolt melingkar ini dulu. Bolt keliling menggunakan kunci 12. Untuk teknik pembukaan bolt usahakan menyilang.
tanpa boltnya masukkan ke dalam plastik. Oke, saya akan melakukan penjelasan sedikit tentang bagian-bagian dari manual transmission atau direct drive. Yang pertama di sini ada transmission bagian main shaft atau input shaft. Main shaft ini atau input shaft ini merupakan shaft yang ini. Jika kita dari dalam itu yang di dalam gear ini, dan main shaft ini berfungsi sebagai penghantar energi atau tenaga dari bagian engine. Dan input shaft sendiri jikalau bisa dilihat dari dalam ini mungkin cuma kecil, nggak sampai ke pojok, mungkin sampai sini saja untuk memutar gear yang ini, dan yang sisanya itu gear output shaft atau counter shaft. Kemudian di sini lanjut ke transmission bagian counter shaft atau output shaft, yaitu merupakan bagian keluaran shaft penerus tenaga dari intermediate, dan output shaft ini yang terhubung ke bagian kardan atau diferensial mobil, atau kalau di alat berat yaitu bagian final drive melalui bevel gear. Untuk keluarannya di sini. Ini saya akan melakukan sedikit penjelasan tentang manual transmission atau direct drive. Dimulai dari nomor 5, yaitu transmission, yaitu main shaft atau input shaft. Yaitu letaknya di sini. Input shaft ini terhubung dengan tempatnya clutch, terus kemudian diafragma spring, dan terhubung pada bagian engine, putaran engine, untuk diteruskan ke bagian transmisi dan ke final drive. Di sini panjang dari input shaft sendiri yaitu mungkin lebih panjang output daripada input, karena outputnya sendiri mungkin hanya sebagai sini saja. Gear kecil itu di dalam ini yang ternyambung ini, dalam sini. Kemudian di sini ada counter shaft. Counter shaft yaitu nama lain dari output shaft, yaitu keluaran sebagai shaft penerus tenaga yang sudah dihubungkan dengan intermediate, yaitu bentuknya seperti ini. Output shaft ini terhubung dengan bagian penggerak belakang, mungkin yang dihubungkan kepada diferensial atau gardan untuk penggerak roda belakang. Kemudian di sini ada bagian intermediate shaft. Dari namanya saja intermediate, yaitu penghubung. Jadi di sini ada shaft penghubung, yaitu ini di tengah ini. Shaft penghubung ini tidak mempunyai output dan dia cukup disampai di sini. Tidak ada gigi keluaran atau gigi output. Intermediate ini berfungsi sebagai penaik torsi atau penaik kecepatan dari kecepatan mobil pada gigi tertentu. Dan untuk gigi pertama biasanya dibutuhkan torsi besar, yaitu gigi yang lebih besar seperti yang ini. Mungkin yang ini dari sini diteruskan ke shaft ini dan diteruskan ke gear belakang di atasnya lagi. Dan untuk kecepatan gigi 3 kemungkinan besar itu giginya kecil atau giginya itu hampir sama dengan gigi output, gigi input. Kemudian di sini ada gear F1, F2, F3. Di sini merupakan gigi maju dari unit.
Dan di sini ada F1, F2, F3 yaitu gigi maju. Dan untuk biasanya itu F1 atau gigi 1 itu setiap unit yaitu memiliki kecepatan yang perbandingan rasio gigi yang kecil karena kecepatan yang kecil. Dan torsinya itu salah aja. Dan di sini ada F1, F2, F3 yaitu gear maju atau forward. Biasanya itu F1 memiliki gear rasio yang tinggi karena membutuhkan torsi yang besar untuk menjalankan unit pertama kali. Dan dapat dilihat dari sini yaitu jika ini on input, maka di sini kemungkinan yaitu gear 1. Karena dari dibanding 3 gear di sini, gear depan lah yang paling besar karena membutuhkan torsi yang besar untuk menggerakkan unit. Kemudian ini gear 2 dan ini gear 3. Kemudian di manual transmission ini menggunakan untuk unit mobil rata-rata itu menggunakan synchron mesh. Perpindahan gigi jenis synchron mesh. Perpindahan gigi sendiri ada 3 jenis yaitu sliding, konstan, dan sinkron. Jika di sini menggunakan synchron mesh. Synchron mesh sendiri yaitu seperti ini, gigi kecil sebagai penghubung atau agar gigi saat berpindah itu tidak bertatapan antara gigi satu dengan yang lainnya. Jadi di sini ada pelurus seperti ini di dalam. Dan input ini semuanya jika dari putaran engine itu berputar, maka gear semua ini berputar. Namun yang nyambung atau yang injek itu hanya satu. Karena jika di dalam gear ini terdapat bearing, semuanya ikut berputar. Jika fork ini terhubung dalam atau terhubung ke satu saja, maka mungkin itu yang masuk ke dalam gigi. Kemudian di sini ada transmission R1, R2, R3. Ini gigi mundur. Gigi mundur sendiri yaitu membutuhkan gear bantuan atau shaft bantuan. Seperti ini. Gear ini yang menghubungkan antara input dan output dan keluarannya. Jadi input ke mediate, kemudian ke sini gear pembantu atau biasanya disebut dengan gear atret, kemudian disalurkan ke sini lagi ke output agar berjalan mundur. Karena jika putaran dari input itu searah jarum jam, kemudian di intermediate itu berlawanan arah, kemudian di intermediate ini kan torsi itu dibesarkan dan kecepatan dikurangi, kemudian dibantu gear atret lagi untuk searah jarum jam, dan kemudian di sini sebelah sini itu diputar lagi sehingga berlawanan arah jarum jam. Kemudian di sini ada shifter fork atau garpu perpindahan gigi, yaitu di sini dua garpu ini dapat bergerak kalau dari arah video yaitu kiri dan kanan. Kemudian yang sini juga sama, bisa ke kiri dan ke kanan. Kemudian shifter fork ini digerakkan oleh shaft yang terhubung dengan shaft yang digerakkan oleh shifter lever. Di dalam shifter fork ini terdapat hub dan sleeve yang membantu proses perpindahan gigi berjalan dengan mulus dan dibantu dengan synchron mesh tadi. Kemudian di sini ada BMPD atau double mesh preventive device dan interlock device. Di sini kedua part ini berfungsi penting dalam saat perpindahan gigi.
Kalau DMPD itu yang ini, dua ini yang disebut DMPD. Kemudian untuk internet device itu pada bagian shaft ini terdapat lubang kecil atau cowaan gitu ya. Cowaan atau DMPD ini berfungsi sebagai saat pelindung atau pelindung saat gear dimasukkan, tidak ada double gear dalam perpindahan gigi. Jadi kemungkinan besar dampak dari adanya DMPD yaitu tidak adanya double gigi atau dua gigi yang masuk secara bersamaan. Jadi untuk kendaraan sekarang dilengkapi dengan DMPD seperti ini. Jadi jika masuk ke satu tidak mungkin masuk ke dalam gigi dua juga, harus salah satu. Untuk mengganti ke gear kedua harus melewati gigi netral dulu, terus kemudian ke gigi yang ditujukan. Kemudian lanjut ke shifter rail. Shift rail yaitu ini bukan shift 3, shift rail yang tempat dudukan dari shifter box atau garpu. Ini tempat dudukan, dan di sini shifter boxnya itu ada dua nyambung, tetapi di salah satu ini itu cuma bergerak bebas, dan di sini bergerak secara gerakan dengan shifter lever. Diketahui dengan adanya tandanya di sini. Di sini ada pin yang mengindikasikan bahwa shift itu digerakkan oleh yang sebelah atasnya. Yang sebelah atas bukan yang sebelah bawah. Yang sebelah bawah dikendalikan oleh ini, yang atas dikendalikan oleh ini. Kemudian yang terakhir yaitu gear shift lever, yaitu tempatnya ada ini. Gear shift lever ini yang membantu operator untuk memindahkan gigi. Di sini operator penguasaan penuh pada operator. Ketika operator ingin maju dan mundur dengan kecepatan yang diinginkan oleh operator. Dan ini terhubung dengan sini DMPD tadi yang akan membantu operator tidak akan sampai dua gigi masuk bersamaan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses selanjutnya adalah assembly atau pemasangan komponen-komponen menjadi satu transmisi yang utuh. Yang pertama adalah memasang cover bawah. Untuk pemasangan bolt, jangan lupa washer. Jika ada kurang satu washer, maka harus beli washer lagi. Karena washer juga berperan penting terhadap kekencangan bolt. Untuk pemasangan bolt, usahakan selalu menyilang. Kak kualik asik lah. Ya baik, kita lanjutkan. Pemasangan bolt usahakan selalu menyilang agar tidak terjadi kerusakan pada komponen. Dan juga washer pada bolt jangan sampai lupa terpasang atau hilang. Jika hilang maka kita harus membelinya lagi, uang lagi. Iso. Fungsi washer juga sangat penting terhadap kekencangan bolt ya.
adalah pemasangan cover belakang. Seperti ini. Usahakan lubangnya pas. Iki sing bener. Untung lah ora mau mbah. Jangan lupa pasang sublevernya ini. Lalu masukkan cover belakangnya. Jangan lupa masukkan pin pengunci pada cover. Terus kabul tahu. Lalu kencangkan dengan pliers atau tang. Oke. Dan jangan lupa juga memasang bolt untuk cover belakangnya. Nggak depan nih. Oke, setelah semua bolt terasa kencang, berarti proses assembly selesai dan transmisi manual siap digunakan. Terima kasih. Yeay.